Nugraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Kembali program Cermin Hati hadir di ruang dengar Anda. Edisi ke-15 pada hari Kamis 9 April 2020. Sebelum kita memulai program ini, terlebih dahulu saya menyapa yang bersama saya Elzara di studio, tim dari Jesus Christ Mission. Dan kekasih Tuhan, pada program Cermin Hati kali ini kita akan mengangkat tema Yesus mati supaya kita hidup. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Syukur, hormat, kejayaan, kuasa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hambanya Ibu Rusmini berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kau terus memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang layak kami puji dan kami sembah. Karena Engkau lah Raja kami, Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami. Dalam malam hari ini juga ya Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan buat malam hari ini, buat kami semua ya Tuhan yang ada. Biarlah malam hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap hati kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu malam hari ini kami diubahkan. Malam hari ini ya Tuhan kami dipulihkan dari setiap ketakutan dan kecemasan kami. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada ya Tuhan sampai hari ini. Dan kami percaya juga ya Tuhan, Engkau mengadakan kami karena Engkau Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau berfirman lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kami buka hati kami buka telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kekasih Tuhan, pendengar Radio Sangkakala, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang pastikan setiap saya dan saudara ada di dalam penyertaannya yang sempurna, dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya, di mana saat-saat ya, di kota, di negara-negara baik Indonesia maupun bangsa-bangsa yang lain dalam keadaan yang cemas dan ketakutan. Tetapi percayalah, ketika saya dan saudara selalu mengisi dan menaruh firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang berkuasa, yang berdaulat atas segala-galanya, maka setiap saya dan saudara yang percaya tidak akan mengalami ketakutan, tetapi kepercayaan yang penuh, sehingga kita selalu kuat dan teguh di dalam Dia. Kekasih Tuhan, sekalipun kebenaran itu datangnya daripada Tuhan, tetapi bukan berarti kebenaran itu selalu diterima oleh manusia. Sebagaimana saya sendiri yang telah mengalami bahwasanya bagi saya apa-apaan orang Kristen ini, Tuhannya kok mati. Matinya disalib. Matinya menderita sedemikian rupa. Kedua tangannya yang terpaku, kakinya yang terpaku. Bahkan Tuhan, apa-apaan ini? Kok ketika disalib berseru, Eli, Eli lama sabatani. Tuhan kok berseru kepada Tuhan. Di mana Tuhan yang benar? Di surga atau Yesus yang katanya disembah oleh orang Kristen itu? Selalu ada yang namanya orang yang percaya kepada kebenaran dan semakin mengasihi Tuhan ketika iman percaya semakin bertambah-tambah di dalam Dia. Tetapi semakin pasti ada orang yang menolaknya, bahkan membencinya, dan terjadilah sesuatu yang akhirnya membunuh yang dibenci. Yesus Kristus datang ke dunia ini yang oleh karena penggenapan rencananya yang luar biasa kasihnya diwujudkan dengan firman-Nya yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa masuk neraka kekal selama-lamanya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kekasih Tuhan,
Yesus Kristus datang ke dunia bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengasihi setiap orang yang mempercayainya, sehingga sekalipun manusia yang mau diselamatkan, yang mau ditebus untuk mengalami pengampunan daripada Tuhan, tetap kebenaran itu ditolak, dibenci. Dan jika saya dan saudara tahu, justru siapakah yang menolak Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu? Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang manapun juga yang menyatakan hal ini. Tetapi sekalipun Yesus yang adalah kebenaran, yang dinyatakan suci, yang dinyatakan kudus, dalam kitab-kitab yang lainnya pun juga dinyatakannya bahwa tidak ada dosa. Kenapa tidak ada dosa? Karena benih yang ditaruh di dalam rahim Maria itu bukan benih manusia, bukan nafsu manusia. Sehingga dikatakan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ya, Tuhan kok kawin sama dengan seorang perawan yang namanya Maria, sehingga melahirkan seorang anak, yaitu anak Allah. Kok Tuhan kok mempunyai anak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, di mana bidannya? Itulah yang saya percayai dulu, sehingga saya pun juga tidak akan pernah menerima Yesus Kristus, bahkan menolaknya, bahkan saya membencinya. Karena itu, kekasih Tuhan, kalau Bapak Presiden kita Jokowi sekalipun banyak melakukan hal yang baik, hal yang benar, kalau Tuhan saja yang benar datang ke dunia ditolak, dibenci, bahkan dibunuhnya, apalagi yang dialami oleh manusia, yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Apapun perlakuannya, baik, benar, dan lain sebagainya, untuk kemajuan bangsa negara kita, kita mendengar dari berbagai sudut, ya, perkataan-perkataan yang membenci, perkataan-perkataan yang meremehkan, yang menghina Bapak Presiden kita. Bahkan ada yang pasti mau membunuhnya. Siapakah yang melakukan itu? Tidakkah yang mau membunuh Yesus, yang menolaknya, yang membencinya adalah orang-orang yang terkemuka, para tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Ketika Yesus dan Barabas seorang penjahat, Pilatus dengan suaranya yang tegas, siapakah yang kau pilih untuk dibunuh? Yesus atau Barabas? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun pemuka-pemuka agama, siapakah yang dipilih, saudaraku? Justru yang benar, justru Yesus yang adalah kebenaran, justru Tuhan yang sanggup menyelamatkan itu yang ditolaknya, bahkan yang dibunuhnya. Oleh karena itu, pengalaman saya di masa kebodohan, di masa roh jiwa tubuh saya ditutupi oleh roh ilah zaman, membuat saya buta, membuat saya picik, membuat saya tidak tahu menahu, membuat saya membenci kepada nama, kalau saya dengar nama Yesus, bahkan saya katakan seperti kotoran manusia. Hujatan-hujatan keluar dari mulut saya. Tetapi kini, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, yang bukan karena saya tentunya, ketika saya dipilihnya, bahkan ditetapkan untuk menjadi pelayannya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tahu persis, saya adalah orang yang berdosa. Kalau saya pikir dari mulai otak saya, mata saya, mulut saya yang sering bersumpah serapah, yang sering berbohong, yang sering menipu, tangan saya, hati saya, pikiran saya, kaki saya melangkah kepada sesuatu yang selalu sifatnya dosa, kebanyakan dosa, kebanyakan sesuatu hal yang jahat. Saya menyadari ketika Tuhan
memanggil saya, dan saya mau meresponi kematian Yesus Kristus untuk membuat saya supaya hidup, dan hidup bukan untuk diri saya sendiri, hidup untuk Kristus. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang telah memanggil saya. Kekasih Tuhan, saya teringat firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kulakukan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kekasih Tuhan, firman Tuhan ini juga dikatakan di dalam Ulangan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kekasih Tuhan, saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu beberapa kali. Kekasih Tuhan, tidak ada satupun dari perkataan Yesus Kristus yang adalah manusia 100%, yang adalah nabi yang memperkatakan nubuat-nubuat, perkataan-perkataan yang belum terjadi, dan apa yang dikatakan itu terjadi. Semuanya itu tergenapi. Ya. Dan siapa yang tidak mendengarkannya, orang itu akan diminta untuk pertanggungjawabannya, bahkan akan dihukum, bahkan akan dibinasa. Karena itu kekasih Tuhan, adakah seseorang yang berkata seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri? Ada tertulis di dalam ayat 46-nya, ada tertulis demikian, Mesias, yaitu Yesus Kristus, harus menderita. Sebelum dia menderita, dia sudah mengatakan berkali-kali kepada murid-muridnya, dan itulah penggenapan dari apa yang dikatakannya. Dia menderita sampai mati di atas kayu salib, dan bangkit. Dia mati, dan mati bukan karena disalib, bukan karena dipaku, karena matinya, nyawanya diserahkan kepada Bapa. Kekasih Tuhan, dan dia bukan mati saja, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Adakah seorang pribadi dari zaman dulu sampai sekarang ini yang menyatakan dia, kalau mati nanti aku bangkit? Dan terlebih kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bukan saja dia mati lagi, tetapi dia menunjukkan, menyatakan, salah satunya kepada Thomas yang dalam keraguan, yang dalam kebimbangan. Thomas mengatakan, kalau aku tidak mencucukkan jariku pada lambungnya, aku sekali-kali tidak mau percaya. Tuhan sekalipun tidak ada pada waktu Thomas mengatakan seperti itu, tetapi Tuhan tahu, Tuhan Maha mendengar, dan dia menyatakan, meneguhkan kepada Thomas, Thomas, masihkah engkau belum percaya? Cucukkan tanganmu ke lambungku, dan lihatlah tanganku. Kekasih Tuhan, adakah manusia seperti itu? Sekalipun pemimpin agama, sekalipun mungkin orang yang dianggap, orang yang dibesarkan, dimuliakan, dihormati, wow, tidak ada. Kalau sudah mati, ya mati. Kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang seperti Yesus Kristus Tuhan, yang dulu saya tolak, yang dulu saya hina, yang dulu saya cemooh, saya hujat, yang dulu saya terus membencinya. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kekasih Tuhan, tidak ada yang bisa saya dan saudara balaskan ketika saudara menerima Yesus Kristus, yang seharusnya kita binasa ke neraka. Karena ayo kita sadar, ayo kita membuka hati dan membuka diri.
Adakah setiap saya dan saudara pendengar radio Sangkakala yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita orang yang tidak berdosa? Ayo, kita selidiki. Adakah kita orang yang tidak pernah bersalah? Adakah mulut kita tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong? Siapapun saya dan saudara. Siapapun saya dan saudara. Karena Roma pasal 3 menyatakan bahwasanya semua manusia telah berbuat dosa. Dan dosa hukumannya adalah maut, kematian. Makanya semua orang mati. Dan kalau sudah mati, ada yang bisa bangkit seperti Yesus. Tapi perkataannya Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus selalu digenapi. Ia menderita, ia mengalami penderitaan. Ia mati. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menyatakan, hingga akhirnya naik ke surga. Kekasih Tuhan, sekali lagi, adakah pribadi yang seperti Yesus Kristus? Dia manusia, tetapi dia Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalahkan maut. Bukan saja mengalahkan maut, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi setiap saya dan saudara. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Yesus mati untuk saya dan saudara supaya hidup. Dan hidup saya dan saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena satu-satunya Yesus, pribadi yang tidak ada dosa, yang suci, yang kudus. Dia adalah perantara saya dan saudara. Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Dia adalah api yang menghanguskan. Tetapi Yesus Kristus wujud manusia yang mengasihi saya dan saudara. Wujud Bapa itu sendiri yang datang kepada saya dan saudara. Sehingga setiap saya dan saudara yang percaya, kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Baik, kekasih Tuhan, sesaat lagi kami akan beri sejenak dari ruang dengar Anda. Namun kami akan terus menunggu bagi setiap Anda, kekasih Tuhan, di malam hari ini ingin bertanya atau memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan di malam hari ini. Anda boleh langsung bergabung di jalur SMS atau WhatsApp di 0813 330 60.000 atau di jalur telepon di 031 5044.000 pada di malam hari ini. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.